Halo Sobat Corong ID. China memang dikenal sebagai negara penjiplak alutsista asing yang handal. Walaupun begitu, banyak sekali media yang memberitakan bahwa jet tempur buatan China tidaklah lebih baik dari jet tempur buatan Rusia ataupun buatan negara-negara anggota NATO. Informasi ini diperkuat dengan banyaknya laporan yang berasal dari negara-negara pengguna alutsista buatan mereka, maupun negara yang pernah melakukan latihan militer bersama dengan China. Nah sobat sekalian, jadi apakah benar jika jet tempur China selemah itu? Oke, mari kita bahas saja ya. Jika pertanyaannya seperti itu, tentu tidak 100% benar adanya. Mengingat tensi ketegangan China dan negara rival yang semakin meningkat di kawasan, rasanya sangat mustahil bagi China untuk mengoperasikan alutsista kopong di kalangan militernya. Apalagi menggelontorkan anggaran terlalu besar demi alutsista kopong yang tidak berefek bagi AS maupun sekutunya. Sahabat sekalian, salah satu alutsista yang dianggap banyak pengamat militer kopong adalah pesawat tempur J-10 Vigorous Dragon. Jet tempur yang dianggap menggabungkan teknologi barat dan teknologi timur ini pertama kali dikembangkan mulai akhir tahun 80-an hingga awal 90-an. Nah rupanya ada fakta menarik nih dari J-10, karena rupanya jet tempur ini bukanlah alutsista kaleng-kaleng bos. J-10 memiliki kemiripan yang mencolok dengan pesawat tempur gabungan Amerika dan Israel, yakni Lavi. China memang diakui dunia karena pandai meniru desain pesawat tempur asing, tetapi biasanya tidak memiliki mesin yang cukup bertenaga untuk beberapa ciptaannya. Nah, apakah mungkin jet tempur China dengan F-16 Amerika Serikat versi modifikasi Israel memiliki hubungan istimewa? Mengutip dari matamatapolitik.com, Israel pertama kali memproduksi jetnya sendiri setelah pesanan Dassault Mirage 5 Prancis diembargo pada 1967. Hal ini karena ada agen Israel yang berhasil memperoleh skema Mirage 5 dan kemungkinan besar dapat membantu pihak Israel untuk membuat komponen dan badan pesawat, yang memungkinkan Israel Aerospace Industries untuk memproduksi dua klon domestik yakni Nasher dan Kfir. Keduanya pun bertugas dengan Israel Air Force dan diekspor secara luas ke luar negeri. Dengan perkembangan yang terus dilakukan Israel, akhirnya mereka dapat membuat jet tempur bernama Lavi. Memiliki sayap delta yang cocok untuk performa kecepatan tinggi, set kedua sayap kecil di dekat hidung untuk meningkatkan daya angkat dan kemampuan manuver. Lion Cup sangat bermanuver sehingga secara aerodinamis tidak stabil, tetapi sistem kontrol penerbangan fly-by-wire quadruplet redundan yang canggih dapat melawan ketidakstabilan tersebut. Kemampuan pesawat ini sangat setara dengan F-16 buatan Amerika Serikat pada tahun 80-an. Sehingga, di waktu itu juga Amerika Serikat langsung mengisyaratkan Israel untuk tidak mengekspor Lavi, ya alhasil pesawat ini tidak lagi dikembangkan secara berlanjut. Nah, ada spekulatif jika keterlibatan Israel dalam pesawat tempur J-10 China tampaknya telah dimulai pada waktu yang sama, ketika China pertama kali membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada Januari tahun 1992. Karena pada tahun 2008 Jeans.com melaporkan bahwa dalam wawancara panjang dengan beberapa insinyur Rusia yang berkunjung ke Chengdu, mereka telah menemukan keterlibatan Israel Aerospace Industries dalam pembuatan jet tempur China, yang akhirnya insinyur Rusia mengetahui bagaimana insinyur-insinyur Chengdu Aircraft Corporation dari tingkat tertinggi mampu berkembang dengan pesat. Walaupun, para pejabat Israel Aerospace Industries membantah tegas adanya kolaborasi dalam pengembangan J-10, namun keterangan ini malah semakin memperkuat dugaan bahwa memang ada keterlibatan Israel di pembuatan jet tempur China. Lantas bagaimana menurutmu terkait informasi ini? Terlepas dari itu semua, pesawat J-10 China telah menandai tonggak penting dalam modernisasi militer China, yang kemungkinan besar dicapai dengan sedikit bantuan asing. Nah silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dari admin, terima kasih.